kami siapkan untuk menerima firman Bapa. Terima kasih dan pujian penyembahan kami diungkapkan menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami membuka hati kami seluasnya untuk menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu datang dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, dan membuka hati kami sambut firman Allah dalam nama Yesus. Semoga siap terima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Hari di mana seluruh umat Tuhan atau gereja Tuhan di bumi ini memperingati saat pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi gereja. Sangat khusus, sangat spesial bagi gereja. Kenapa? Kalau Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali, itu adalah untuk kepentingan dunia. Dia datang untuk dunia, untuk menyelamatkan dunia, untuk menebus manusia dari dosa, dari genggaman setan. Tetapi pencurahan Roh Kudus, kehadiran dan kedatangan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga adalah untuk kepentingan secara khusus untuk gereja. Roh Kudus diberikan untuk gereja Tuhan, disediakan untuk anak-anak Allah, untuk orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih kepada Yesus yang sudah naik ke surga dan mengutus penolong, penghibur yang lain. Itulah Roh Kudus. Karena Yesus dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 yang akan kita baca nanti, sangat penting, sangat berguna, bahkan lebih berguna, katanya lebih bermanfaat apabila Yesus tidak tetap tinggal di bumi, tetapi harus kembali dan naik ke surga. Karena apabila Yesus tidak naik ke surga, tidak kembali ke surga, maka penolong, penghibur itu tidak akan datang. Mengapa datangnya Roh Kudus ke bumi ini sangat penting? Mengapa hari Pentakosta merupakan sesuatu yang sangat penting? Kita bukan sekedar memperingati sejarah apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu.
Tetapi di dalam peringatan ini Tuhan mau berbicara kepada kita betapa pentingnya kita membuka hati kita, betapa seharusnya kita membuka hati kita untuk menyambut Dia, meluaskan Dia, bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa awal, peristiwa yang luar biasa, tetapi tidak berakhir di hari itu. Itu adalah awal sebuah pergerakan yang besar, gelombang yang besar yang terjadi di bumi ini. Mengapa datangnya Roh Kudus ke bumi ini sangat penting? Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Yesus tidak pergi, alias tidak naik ke surga, tidak kembali ke surga, maka penghibur itu Roh Kudus tidak akan pernah datang. Artinya kepergian Yesus ke surga itu sangat-sangat penting supaya Roh Kudus datang ke bumi. Karena kedatangan Roh Kudus ke bumi ini juga adalah sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang sangat-sangat penting bagi Tuhan dan bagi gereja. Roh Kudus datang ke bumi ini begitu penting karena kedatangannya untuk memeteraikan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13, kita baca kembali, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kedatangan Roh Kudus adalah untuk memeteraikan setiap orang yang sudah menerima Yesus, untuk memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita melihat meterai ini adalah sesuatu yang harus dialami, harus diterima oleh setiap orang percaya. Galatia 4 ayat 5 sampai 6 juga. Ia diutus untuk menebus mereka yang tidak takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus datang menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kita sudah menjadi anaknya, maka kepada kitalah Roh Anaknya, yang adalah kata lain dari Roh Kudus itu, dari penghibur itu, diutus datang kepada anak-anaknya. Jadi Roh Kudus secara khusus disediakan hanya bagi anak-anak Allah. Dia datang untuk memeteraikan. Dan kita lihat mengapa pemeteraian ini harus terjadi. Karena kalau kita sudah baca, kalau kita sudah ikuti materi pada minggu yang lalu, meterai ini harus dialami karena melalui pemeteraian Roh Kudus kita diyakinkan bahwa harga penebusan yang sangat mahal, yang tidak dapat dibayarkan oleh siapapun dengan segala kekayaan yang ada di dunia ini, dengan emas dan perak yang dia miliki, tetapi harga yang sangat mahal itu sudah diselesaikan, sudah dilunasi oleh Yesus. Kita tidak perlu membayar harga apapun lagi untuk menerima keselamatan, karena sudah dibayar tunai dan dibayar lunas. Itu yang pertama, mengapa pemeteraian ini harus terjadi.
pasti. Artinya Roh Kudus yang memeteraikan kita adalah untuk memastikan dan meyakinkan kepada kita bahwa kita sudah diterima menjadi anak-anaknya, bahwa kita benar-benar sudah menjadi anak-anak Allah. Dengan kita menjadi anak Allah, maka kita dilayakkan untuk berseru, untuk memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Pemeteraian Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah yang sudah dilayakkan untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Artinya ada sebuah hubungan yang sangat dekat. Kalau seorang dapat memanggil seseorang sebagai Bapa, itu berarti kedekatan hubungan. Tuhan mau dekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Kita adalah anaknya, maka Dia mau dekat selalu dengan kita. Di dalam keadaan apapun, Dia mau selalu ada dekat dengan kita. Bukan kedekatan hanya dalam sebuah hubungan pujian penyembahan, tapi kedekatan di dalam segala situasi apapun ada dekat dengan kita. Kalau Dia dekat dengan kita, maka kita akan mengalami kenyamanan senantiasa. Kalau anak selalu merasa atau melihat orang tuanya ada dekat dengan dia dalam keadaan dimanapun, dalam keadaan bahaya sekalipun, dia akan merasa selalu aman. Sekalipun dalam kegelapan, kalau ada orang tuanya, dia aman. Sekalipun tempat itu angker, kalau ada orang tuanya, dia akan merasa aman. Itulah luar biasa pemeteraian Roh Kudus untuk meyakinkan orang-orang percaya bahwa mereka semua, kita semua adalah anak-anaknya, dan kita layak untuk memanggil Allah kita sebagai Bapa. Dan sebagai anak, kita adalah orang-orang yang berhak dan mewarisi segala perjanjian Tuhan. Janji Tuhan ada pada kita. Janji Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan apapun. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh corona. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudaraku, Tuhan berjanji masa depan kita sebagai orang percaya, masa depan penuh pengharapan. Dan itu adalah amin. Masa depan selalu ada, Tuhan. Harapanmu selalu ada. Kita adalah anak-anaknya. Dan kita sudah melihat mengapa pemeteraian Roh Kudus itu harus terjadi. Bagian C yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan bahas mulai dari bagian ini. Tapi saya mulai dari tadi dari A-nya B supaya urutannya jelas. Ya, bagian C atau bagian ketiga, mengapa pemeteraian Roh Kudus sangat penting bagi orang percaya? Karena meterai menjadi tanda kepemilikan. Artinya Roh Kudus yang kita terima adalah sebagai tanda dan bukti sah bahwa kita adalah miliknya Tuhan. 1 Korintus, kita baca dulu Roma pasal 8 ayat yang ke-9b. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus adalah Roh Kudus. Ia bukan milik Kristus. Lihat, kenapa pemeteraian Roh Kudus penting? Karena dengan pemeteraian Roh Kudus memastikan dan meyakinkan kita bahwa kita sesungguhnya adalah milik Kristus. Kita telah menjadi milik Tuhan, bukan milik dosa lagi. Kita telah menjadi milik Tuhan, bukan menjadi milik setan lagi. Sudah ditebus dan harganya sudah lunas. Dan karena itu perpindahan sekarang, peralihan hak milik terjadi. Dan Roh Kudus diberikan untuk meyakinkan kepada kita dan sekaligus menegaskan kepada iblis, mereka bukan milikmu lagi, tetapi mereka adalah milikku. Menegaskan kepada anak-anaknya dan sekaligus menegaskan
sepenuhnya 100% milik Tuhan, milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita sebagai bait rohani, maka Tuhan berkata, hidupmu, tubuhmu bukan milikmu lagi. Kehadiran Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita harusnya terus mengingatkan dan menyadarkan kita, bahwa hidupku ini bukannya milikku lagi, tetapi miliknya Tuhan. Dan seharusnya kalau sudah milik Tuhan, gunakanlah hidup kita ini, tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan dunia, bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk memuliakan iblis, tapi memuliakan Tuhan. Karena hidup kita sudah menjadi miliknya. Tuhan berkata kepada kita, hidupmu adalah milikku, persembahkan kepada. Jangan gunakan secara sia-sia, jangan gunakan secara semena-mena, karena kita merasa itu adalah kepunyaan kita. Tuhan mau ingatkan, menyadarkan kita, hidup kita adalah miliknya Tuhan. Kita tidak berhak untuk menggunakan semaunya kita, untuk membawa dan mengerjakan segala sesuatu semaunya kita. Artinya apapun yang kita mau lakukan berkaitan dengan hidup dan tubuh kita ini, harusnya semua untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Kalau kita adalah milik Tuhan, maka sebenarnya Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah milikku, dan itu sebabnya aku bertanggung jawab dengan hidupmu. Kita adalah milik Tuhan. Di tengah-tengah, saudaraku, penyebaran virus corona COVID-19, Tuhan mengingatkan kita, hidupmu adalah milikku. Bukan milik COVID-19. Hidupmu adalah milikku. Artinya hidup kita ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Dan mungkin sesuatu yang menjadi milik kita lalu kita sia-siakan. Apalagi milik yang kita punya itu adalah milik yang paling berharga, barang yang paling berharga. Jangankan yang berharga, sesuatu yang sederhana saja, yang biasa saja, tapi karena itu milik kita, berpindah tempat saja kita akan tahu siapa yang pindahkan. Kita akan bertanya, kenapa seperti itu? Karena kita milik Tuhan, maka seharusnya kita pasrah kepada Tuhan yang menjadi sang pemilik. Dia mau apakan hidup kita, itu urusannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu dalam izin dan kontrolnya. Karena kita miliknya, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak terjadi dalam rekayasa setan. Nah, semua terjadi dalam izin, dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan setan melakukan kita semena-mena. Miliknya, amin saudara. Harusnya dengan Roh Kudus ada dalam diri kita, itu meyakinkan kita, membuat kita bergairah selalu dalam Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang harusnya aku takut? Hidupku bukan punya aku lagi. Ingat tentang rumah dengan 10 kamar itu. Ketika sang pemilik mengizinkan Yesus tinggal di sana, pada saat dia sebelum ada Yesus itu dia disiksa oleh iblis.
Dan Yesus pun datang, dia mengundang Yesus datang di sana. Dia tempatkan di satu kamar khusus. Tetapi pada saat itu iblis masih mengerjai dia. Dan dia bertanya kepada Yesus, kenapa engkau ada tapi membiarkan aku? Yesus bilang, karena engkau hanya memberikan satu kamar saja. Oke, kalau begitu 50-50. Kau 5, aku 5. Dan akhirnya setan mengerjai dia lagi, menyiksa dia lagi. Dan dia mulai ngomel lagi dan tanya kepada Yesus, sudah kukasih 5, kenapa aku masih dibiarkan? Ya, karena engkau hanya memberikan 5 dan 5 untukmu. Kalau begitu, aku kasih 9, yang 1 khusus untuk aku. Saudaraku, setan masih datang mengerjai dia lagi. Karena Yesus hanya dikasih 9, tapi dia semakin takut tetap. Dia tanya, loh susah 9 aku berikan, tapi kenapa aku masih dibiarkan? Karena engkau baru memberikan 9, engkau belum memberikan seluruhnya. Dan akhirnya seluruh rumah itu diberikan kepada Yesus. Artinya kunci rumah itu bukan di tangan dia lagi. Kunci pintu rumah bukan di tangan dia lagi, tapi sudah di tangan sang pemilik. Ketika kunci sudah di tangan sang pemilik, pada saat ada ketokan terakhir datang dari setan, pada saat ketokan itu si pemilik tak sebelumnya berkata dalam hatinya, dari bunyi ketokannya, dari pengalaman yang kualami, sudah tahu pasti itu adalah setan. Tapi karena dia tidak memegang kunci pintu lagi, maka dia tidak bisa membuka pintu kecuali Yesus yang maju. Dan ketika pintu dibuka, setan bilang, maaf, saya salah alamat. Saudara, dia bukan berhadapan lagi dengan manusia, tapi dia berhadapan dengan Sang Pencipta. Amin, saudara. Berikanlah hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Jadikan dia pemegang kunci kita secara mutlak. Jangan setengah-setengah. Jangan 99%, tapi 100% ini enggak. Oh, 75% aku bertobat, 25% belum. Kenapa? Untuk berjaga-jaga. Karena kalau sudah 100% enggak bisa marah lagi katanya. Enggak bisa ngomel lagi. Enggak bisa bersurut lagi. Tuhan mau berikanlah kunci rumah hidup kita di tangan Tuhan. Jadikan dia pemilik sepenuhnya, maka dia akan berurusan dengan segala perkara. Amin, saudara? Dengan segala urusan-urusan kita. Bagian C atau D, mengapa pemeteraian Roh Kudus sangat penting? Karena dengan adanya meterai menjadi jaminan keamanan. Lihat 7 meterai di dalam kitab Wahyu. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka meterai itu sebelum diizinkan oleh Allah sendiri. Ketika raja memberikan suatu perintah dan instruksi, diberikan meterai, cincin meterai, itu adalah jaminan keamanan. Tidak boleh sembarangan orang membuka. Dijaga kerahasiaan dan keamanan dari dokumen yang dikirimkan oleh raja dengan bermeterai raja. Allah kita raja dari segala raja. Diberikan meterai kepada kita untuk mengatakan dan meyakinkan kita jaminan keamanan sepenuhnya ada di dalam tanganku. Pemberian Roh Kudus, pemeteraian Roh Kudus atas hidup kita sebagai anak-anaknya adalah untuk menyadarkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan kita bertanggung jawab sepenuhnya. Tuhan kita bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan hidup kita. Percaya, saudara? Adanya Roh Kudus harusnya membuat kita yakin. Karena Roh Kudus itu adalah kekuatan
Dan kuasa ini adalah melebihi kuasa yang ada di bumi. Yesus berkata, segala kuasa yang ada di sorga dan ada di bumi, bahkan di bawah bumi, itu sudah ada di tanganku. Dan kuasa yang sama aku sudah berikan kepadamu. Kehadiran Roh Kudus harusnya meyakinkan kita, membuat kita percaya sepenuhnya bahwa jaminan keamanan 100% ada di dalam tangan Tuhan. Terus kenapa ada orang Kristen, mungkin juga orang yang sudah penuh Roh Kudus, tetapi masih kena corona dan mati karena corona? Hidup kita adalah milik Tuhan, dan apapun yang terjadi tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua terjadi dalam kontrol Tuhan. Makanya saya katakan, dua kemungkinan. Kalau orang yang sudah di dalam Roh Kudus dan masih kena, pertama ada dosa, Tuhan mau tegur. Kedua, hidup kita mungkin sudah benar, beres dengan Tuhan, tapi kenapa terjadi? Tuhan izinkan itu untuk sebuah tujuan dan maksud Allah. Dan pertama adalah supaya iman kita makin kuat. Karena ujian dari Tuhan itu akan memunculkan kita seperti emas murni. Roh Kudus diberikan kepada kita harusnya meyakinkan kita bahwa hidup kita, keamanan hidup kita dijaga oleh Tuhan. Makanya di dalam Mazmur kita baca, coba kita baca di dalam 127 ayat 1 bagian B. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pengawal yang sehebat apapun, dengan perlengkapan senjata secanggih apapun, tidak akan berarti apapun, kata Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota. Kalau bukan Tuhan yang mengawal Indonesia, kalau bukan Tuhan yang mengawal NTB Kota Mata, sia-sia upaya manusia. Gereja perlu berdoa supaya Tuhan datang mengawal kota kita, mengawal bangsa kita, menjaga, melindungi bangsa kita. Tuhan mau berkata kepada Anda dan saya sebagai gereja, Roh Kudus yang kuberikan kepadamu untuk meyakinkanmu, menyadarkanmu bahwa hidupmu dijaga dan dilindungi 100% oleh Tuhan. 121 ayat 1 sampai 8 kita baca, baik-baik perhatikan. Nyanyian senyawa, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tertidur atau terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, engkau menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini firman penjaga Israel, penjaga Anda dan saya, anak-anak Allah, itu adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Tuhan kita penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia melek terus untuk memperhatikan kita. Dia awasi kita terus dari detik ke detik, dari waktu ke waktu. Tidak ada satu saat pun yang lolos dari perhatian dan penglihatan Tuhan. Kalau Alkitab bilang, ketujuh biji mata Allah ada memandang seluruh bumi. Artinya apa? Angka 7 adalah angka sempurna. 7 biji mata Allah itu artinya
kesempurnaan penglihatan Tuhan ada mengawasi dunia ini, terlebih anak-anak Tuhan. Amin. Kesempurnaan penglihatan Tuhan bagi kita. Mengapa datangnya Roh Kudus adalah sangat penting? Ya, kita lihat bagian kedua. Kalau bagian pertama untuk pemeteraian, dan bagian kedua adalah Roh Kudus adalah jaminan. Kenapa kedatangan Roh Kudus? Pencurahan Roh Kudus di dalam Yerusalem sangat penting, karena Roh Kudus datang memberikan kepada manusia, kepada milik Kristus, kepada anak-anak Allah jaminan. Coba kita lihat Efesus 1:14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya pemberian Roh Kudus kepada kita untuk menyadarkan kita, uang mukanya sudah kau terima, tinggal pelunasannya. Haleluya. Pemberian Roh Kudus untuk meyakinkan kita anak-anak Tuhan bahwa kita sudah menerima keselamatan dan untuk menerima seluruhnya. Artinya kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu adalah artinya kita menerima arabon. Lalu di situ kita baca dulu beberapa ayat berikut ini. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22 dan pasal 5 ayat 5 dikatakan jaminan untuk menerima memperoleh seluruhnya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kami di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Itu jaminannya. Pemberian Roh Kudus adalah jaminan terhadap semua yang sudah disediakan. Artinya semua yang sudah disediakan Tuhan itu akan menjadi milik kita. Artinya ketika kita menerima Roh Kudus, harusnya kita sadar, kita ingat bahwa kita ini adalah pemilik segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. 2 Korintus 5:5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminan segala sesuatu. Kita lihat dalam bahasa asli, sebenarnya ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Ibrani. Disebut arabon, yang artinya tanggungan atau uang muka. Maksud dan tujuan arabon ini adalah untuk memastikan bahwa pembayaran atas kontrak atau pembelian sesuatu akan dibayar lunas. Jadi arabon itu atau artinya tanggungan atau uang muka ini pengertian seperti ini. Kalau saudara akan mengontrak rumah atau membeli rumah dan saudara kasih uang muka, itu artinya arabon. Maksudnya dengan uang muka itu, maka untuk keseluruhan harga dan pembelian rumah itu atau kontrak rumah itu akan kita bayar lunas pada waktunya. Pemberian Roh Kudus itu memastikan bahwa kita akan menerima semuanya, bukan hanya setengah atau sebagian, tetapi seluruhnya. Roh Kudus yang kita terima menjadi jaminan atau uang muka bahwa kita akan menerima seluruhnya
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya pembebasan yang menyelamatkan, pembebasan dan penyelamatan total dari kejahatan saat Yesus datang kedua kali. Itulah artinya arabon atau jaminan. Pada saat Yesus datang kedua kali, maka kita akan menerima penyelamatan dan penebusan, pembebasan secara total. Sekarang kita menerima sebagiannya, tetapi pada waktu Yesus datang, kita menerima secara keseluruhan. Mengapa Roh Kudus sebagai jaminan? Yang pertama adalah karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menyebut dan berseru Yesus adalah Tuhan. Coba kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, 1 Korintus 12. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima adalah memampukan kita untuk memanggil Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tahu nggak, dengan kita memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah jaminan untuk kita menerima secara keseluruhan. Itu adalah awal. Memanggil Yesus sebagai Tuhan itu adalah awal dari keselamatan kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan itu adalah awal dari kita akan menerima seluruhnya. Dan klik lagi. Yang kedua adalah karena Roh Kuduslah yang akan membangkitkan kita dari kematian untuk berjumpa dengan Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali. Kita baca Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 bunyinya demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Lihat, pada awalnya Roh Kudus memampukan kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Pada akhirnya Roh Kuduslah yang akan membangkitkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka jangan heran, Roh Kudus diberikan sebagai memeteraikan kita dan sebagai jaminan untuk kita menerima seluruhnya dari Tuhan. Maka pada hari ini mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau buka hati untuk Roh Kudus bekerja lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima kehadirannya, saudaraku, memampukan kita untuk memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita akan menjaga hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, semua orang yang berseru kepada Tuhan dan yang memanggil dan yang melakukan segala kehendak Allah akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Kan Yesus bilang begitu, Matius 7 ayat yang ke-21. Tidak semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan selamat, hanyalah mereka yang mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Roh Kudus memampukan kita untuk berseru Yesus sebagai Tuhan, dan pada saat itu kita mulai hidup di dalam membangun hidup kita melakukan kehendak Allah sampai pada akhirnya di mana Roh Kudus akan mengubahkan kita dan membangkitkan kita yang mati untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Dia datang dan Dia sudah datang memeteraikan kita, dan Dia sudah datang sebagai jaminan bagi kita menjadi anak Allah untuk menerima seluruhnya dari Tuhan. Mari kita mau datang